dan emoji yang digambarin perasaan kalian malam ini. Halo Kak Medi. Oke. Oke, sahabat kakak. Berhubung sebentar lagi kita akan mulai nih. Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya, aku izin untuk menjelaskan beberapa aturan santai selama kegiatan kita berlangsung. Supaya acara kita malam ini tetap nyaman dan lancar sampai akhir. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung, sahabat kakak diharapkan banget buat menyalakan kameranya dan pakai virtual background kece yang sudah disiapkan ya. Kalau ada yang belum sempat download, tenang aja, linknya akan dikirimkan oleh tim YKK melalui kolom chat Zoom. Tapi kalau ada kendala, no worries, kalian bisa tetap aktif dan rame-ramean kolom chat sepanjang acara ya. Terus, yuk kita cek nama akun Zoom masing-masing. Kalau belum sesuai format, mohon kesediaannya untuk diganti menjadi nama, street, asal daerah, supaya kita bisa saling kenal. Terakhir, pastikan mikrofon dalam keadaan mute terlebih dahulu ya. Nanti kalau mau berbicara atau bertanya langsung, tinggal gunakan fitur raise hand. Oh ya, sebagai informasi, seluruh rangkaian acara malam ini akan direkam dan didokumentasikan untuk diunggah ke kanal YouTube Yayasan Hokal B. Terima kasih atas kerjasamanya, sahabat kakak. Oke, sahabat kakak, aku izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam, sahabat kakak. Selamat datang di kegiatan kakak berbagi Alumni Talk Season 2, episode 6, dengan judul Life After Scholarship, menemukan arah setelah kelulusan. Nah, ngomong-ngomong soal topik malam ini nih, relate banget gak sih? Jujur deh, siapa yang pernah begadang bukan karena deadline, tapi karena galau mikirin habis lulus ngapain. Oh, ternyata Kak Medi pernah ya. Oh, Kak Amanda juga pernah. Oke, dan gimana ya caranya menentukan arah langkah yang tepat dan mengambil keputusan terbaik untuk masa depan setelah lulus kuliah nanti. Nah, malam ini kita bakal bedah tuntas semua pertanyaan itu bareng-bareng. Oke, sahabat kakak, aku paham banget sih. Pasti pada nggak sabar kan untuk masuk ke bagian utama kegiatan malam ini. Tapi, sebelum masuk ke materi, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, aku Tasya Nedan Rahmadi, penerima beasiswa Gitu tahun 2025 yang bakal menemani kalian semua malam ini. Senang banget bisa di sini bareng kalian. Oke, sebelum lanjut nih, buat sahabat kakak yang baru pertama kali join, aku boleh kenalin dulu ya. Jadi kakak berbagi itu apa sih? Jadi Yayasan HOKB adalah organisasi filantropi independen yang berdiri sejak 2007. Fokus di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Sejak 2011, YKK sudah memberikan beasiswa dari jenjang SMA maupun SMK hingga perguruan tinggi lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena kami percaya pendidikan adalah jembatan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Dan YKK Berbagi Alumni Talks adalah program terbaru YKK, di mana para alumni penerima beasiswa berbagi perjalanan, pengalaman, dan pembelajaran mereka langsung ke kita semua. Sesuai banget sama tagline YKK, berdaya, berkarya, berbagi. Sebelum kita masuk ke sesi utama nih, ada dua hal penting yang perlu kalian tahu nih. Yang pertama, di akhir sesi akan ada link evaluasi isi ya, karena dari situ kalian bisa dapat sertifikat kegiatan. Yang kedua, akan ada sesi tanya jawab langsung bareng narasumber kita. Jadi, siapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Siapa tahu insight dari pertanyaan kalian juga bermanfaat buat sahabat kakak lainnya. Nah, sahabat kakak, malam ini tuh kita nggak bakal galau sendirian karena sudah hadir sosok alumni yang super keren dan siap berbagi banyak hal sama kita. Kenalin, narasumber kita malam ini adalah Kak Nia Sapitri, penerima beasiswa Brata tahun 2016 dan beasiswa Bima tahun 2019. Halo Kak Nia. Selamat malam Kak Tasya. Selamat malam semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Luar biasa baik dong. Oke Kak, sudah siap nggak nih untuk berbagi cerita sama sahabat kakak? Udah siap dong, apalagi lihat antusias sahabat kakak ya di malam minggu ini teman-teman lebih memilih untuk
join di Zoom Alumni Alumni Talks ini. Keren-keren banget sih teman-teman yang ada di sini. Oke, Kak, mantap, mantap. Nah, sahabat kakak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih sama Kak Nia, aku mau kasih gambaran singkat nih tentang keseruan diskusi kita malam ini. Fase transisi pasca kampus itu nyata banget tantangannya. Dan kabar baiknya, kita nggak sendirian. Malam ini kita akan dengar langsung dari seseorang yang udah lewatin momen krusial itu. Dan berhasil mengubah kebingungannya jadi langkah nyata yang keren banget. Jadi sahabat kakak, siapkan diri kalian karena malam ini bukan sekedar sharing biasa, tapi bisa jadi titik balik cara kalian melihat masa depan. Oke sahabat kakak, sekarang aku kenalin sedikit tentang narasumber kita malam ini, yaitu Kak Nia. Kak Nia merupakan penerima dua beasiswa, yaitu pada 2016 beliau menerima beasiswa Brata, dan pada 2019 beliau menerima beasiswa Bima dari Yayasan Hokalti. Beliau merupakan lulusan S1 Teknologi Pangan dari Universitas Brawijaya. Setelah lulus, beliau memulai karir di Kalbe Nutritional sebagai Quality and Food Safety Staff di Cikampek, Karawang. Di sana, Kak dia terlibat dalam implementasi sistem mutu dan keamanan pangan. Kini beliau bekerja sebagai R&D Product Kalbe Nutritional di Jakarta. Dan ikut dalam pengembangan produk minuman cair yang inovatif. Keren banget ya sahabat kakak. Nah, sama kuliah nih, Kak Nia itu aktif di organisasi internasional IAS Indonesia dan pernah terlibat dalam kolaborasi bersama Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan berbagai prestasi lainnya yang menunjang karir Kak Nia saat ini. Nah, sahabat kakak, perjalanan Kak Nia ini pastinya menarik banget untuk kita dengarkan. Mulai dari menentukan arah karir setelah lulus, tantangan dunia kerja, sampai bagaimana beliau bisa terus berkembang hingga sekarang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Nia waktu dan layar, kami persilahkan. Thank you, Tasya. Selamat malam, sahabat kakak. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Iya, aku merasa bangga banget sih sama teman-teman yang mana ini malam minggu ya. Malam minggu, tapi sahabat kakak masih ada energinya, masih ada semangatnya buat duduk di depan laptop atau handphone kalian buat join di Zoom malam ini. Oke, jadi suara aku sudah terdengar kan ya teman-teman? Sudah terdengar jelas, Kak? Oke, layarnya apakah sudah terlihat jelas juga? Layarnya apakah sudah terlihat, kata Syah? Belum terlihat. Halo? Masih belum terlihat jelas, Kak, untuk Oh, masih belum ya? Oke, sebentar ya. Kita coba share screen ulang sebentar. Sorry ya, jadi ada kendala teknis sedikit. Halo? Nah, sekarang apakah udah terlihat, kata Syah? Halo? Tes, tes. ya, Kak, sudah. Udah ya? Layarnya juga udah ya? Aman ya? Maaf Kak Nia, ini masih ada kayak kotak-kotak hitamnya gitu di Zoom-nya. Oh gitu, coba sebentar sekali lagi deh. Kalau sekali lagi nggak bisa, aku akan minta tolong teman-teman buat bantu share ya. Aku coba sekali lagi. Kalau ini udah kelihatan belum? Masih ada kotak-kotaknya gitu, Kak. Saya ada kotak-kotaknya. Oh, udah. Ya udah, Amanda minta tolong bantu share aja ya. Aku nggak tahu nih kenapa. Sorry ya teman-teman. Siap, Kak Nia, tidak apa-apa. Ah, oke. Sorry. Oke, udah kelihatan. Thank you Amanda.
Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi perkenalkan, aku Nia, biasa Nia Sapitri yang biasa dipanggil Nia, dan aku lulusan Universitas Brawijaya, Teknologi Pangan, dan sekarang bekerja sebagai Research and Development di Kalbe Nutritionals. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Next. Nah, di sini aku mau jelasin dulu ya perjalanan aku dari awal pendidikan aku sampai sekarang ini. Yang pertama, oke, jadi aku itu berasal dari Bogor. Mungkin Bogor itu nggak jauh dari Jakarta ya, tapi di daerahku sendiri ini masih termasuk kayak masih desa gitulah. Dan memang untuk pendidikan itu masih yang teman-teman di daerahku itu sekolah biasa sampai SMK atau SMA terus udah langsung kerja kayak gitu. Nah, tapi di sini eh mungkin aku dapat kesempatan yang luar biasa ya, yang mana saat itu aku bisa bertemu dengan salah satu orang baik. Aku tidak bisa menyebutkan namanya siapa, yang mana di situ aku diberi kesempatan, kamu mau sekolah tinggi atau enggak? Dan di situ aku jawab dengan semangat ya, mau Bu, kayak gitu. Tapi memang dari situ aku dikasih tantangan, oke kamu saya biayain sekolah, tapi sekolahnya jangan di Bogor kayak gitu. Kamu harus merantau supaya memiliki wawasan yang lebih luas dan sudut pandangnya itu lebih terbuka. Karena again, tadi walaupun aku di Bogor, tapi Bogornya masih agak pelosok gitu teman-teman. Dan akhirnya waktu SMP, aku dari SMP udah mulai merantau nih. Nah SMP itu aku merantau ke daerah Kutuarjo, yang dimana aku sekolah di SMP Pius Bakti Utama Kutuarjo. Mungkin kalau teman-teman yang dari Jawa Tengah atau yang asalnya dari Kebumen, Gombong, Purworejo akan familiar dengan ini ya. Yang mana di Oke, sampai sini. Yang mana di SMP itu aku sendiri adalah Muslim, tapi di sana itu sekolahnya adalah sekolahan Katolik, yang mana kayak itu menjadi kayak tantangan yang cukup besar lah ya. Tapi di situ karena target aku cuma satu, aku pengen sekolah yang lebih tinggi dan aku harus manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Nah, dan waktu sekolah di sekolah Katolik pun banyak hal yang bisa dipelajari. Salah satunya toleransi dan gimana sih teman-teman dari eh, teman-teman yang di Nasrani itu melakukan pendidikan, karena dari sistem pendidikannya juga cukup bagus yang mana mereka mengedepankan etika dan juga tata krama seperti itu. Nah, next kita lanjut jadi setelah dari SMP aku masuk ke SMA Pangudi Luhur. Dia SMA Pangudi Luhur itu adanya di Yogyakarta. Nah, sebelum masuk SMA, awal masuk SMA Pangudi Luhur itu aku eh, berkenalan dengan Ibu Neti ya, yang dulu tuh Yayasan Kolkalbe kalau nggak salah masih ada yang mengelola baru ada dua, Ibu Neti dan satu lagi maaf aku sudah lupa kayak gitu. Nah, di tahun 2016 ini aku dibantu dengan Bu Neti bersama Yayasan Kolkalbe untuk menyelesaikan SMA aku di Pangudi Luhur Yogyakarta. Next. Nah, setelah itu, setelah lulus dari SMA Pangudila Yogyakarta, aku masuk ke Universitas Brawijaya, yang mana ini aku ambil S1 Teknologi Pangan dengan bantuan beasiswa BIMA di 2019. Sorry, agak typo. Nah, di sini mungkin bisa next lagi. Kayak hal ini tuh nggak bakal aku dapetin juga kalau misal aku nggak dapet kesempatan, terutama beasiswa dari Yayasan Kolkalbe itu sendiri ya. Dan di sini Yayasan Kolkalbe itu juga bukan hanya memberikan uang aja untuk kita bisa berkembang kayak gitu, tapi selain dari bantuan pendidikan, ini juga membuka kesempatan untuk terus belajar ya. Karena kalau kita punya mimpi tapi kita tidak memiliki kesempatan ataupun kita tidak memiliki jalan arahan seperti itu, kita juga pasti akan blind lah ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya lingkungan yang mendorong berkembang. Nah, karena aku bisa ya, katakanlah aku dari yang lingkungan yang pendidikannya itu kurang oke, aku bisa masuk ke lingkungan yang memang rata-rata pendidikan mereka itu cukup tinggi, yang dimana aku juga jadi mulai memiliki wawasan yang lebih luas nih, bahwa oh ternyata kehidupan itu bisa lebih baik kalau kita memiliki pendidikan yang lebih oke. Ternyata dengan pendidikan kita bisa menyebarkan banyak kebaikan
banyak kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita seperti itu. Dan juga di beasiswa Brata dan Bima yang aku terima, tentunya kita bisa mendapatkan jaringan dan inspirasi yang cukup besar ya. Dan itu pun menjadi tetap menjadi pedoman yang aku pegang sampai sekarang ini. Nah, yang aku pelajari dari awal ini, jadi ini udah sekitar eh, perjalanan ini berarti dari aku SMP ya, katakanlah di awal 2011 itu udah mau ya 13 tahun atau 14 tahun yang mana ini menjadi titik balik diri aku yang sekarang, diri aku di tahun 2026 ini. Oke, next. Nah, oke. Jadi katakanlah memang aku mendapatkan kesempatan yang cukup oke ya. Dan memang kalau di 2016 kalau nggak salah dari Yayasan Kolkalbe juga masih fokus ke teman-teman pemberdayaan perempuan di lingkungan NTT ya. Mungkin aku salah satu yang dari Pulau Jawa dan diberikan kesempatan untuk sekolah di yang cukup oke gitu. Nah, di sini tentu saja setelah mendapatkan kesempatan ini aku juga harus lebih bisa memilah nih kayak selama di lingkungan itu aku harus belajar banyak hal dan juga aku mau pesen sih ke teman-teman lingkungan dan circle pertemanan itu kayak sangat mempengaruhi kemana arahnya kita berkembang kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini aku bertemu dengan teman-temanku ini sebenarnya sama circle pertemanan ini awalnya karena kita mau belajar bareng waktu itu mau ulangan apa dan kita masih bingung gitu materinya masih belum paham dan ternyata kita nyambung dan akhirnya sampai lulus kita dari UN, ujian sekolah sampai ujian nasional. Dulu aku masih ada ujian nasional ya. Kita tuh belajarnya selalu bareng. Nah, di sini walaupun kayak teman-teman aku tuh punya kayak sudut pandang dan juga mereka punya cita-cita masing-masing itu nggak masalah yang dan kita juga nggak saling mempengaruhi ikut ambil jurusan ini yuk seru deh kayaknya kayak gitu nggak karena gimana pun kita sebagai pribadi masing-masing kita pasti punya reason dan tujuan sendiri-sendiri ya. Jangan sampai kita karena teman kita ambil jurusan ini dan kita pun pengen ikut-ikutan aja gitu tanpa tahu passionnya di mana kayak gitu. Aku sendiri pilih teknologi pangan ya as simple as karena aku dulu sih simple sih mikirnya kayak wah kita kan manusia butuh makan ya selama selama manusia itu hidup ya manusia akan selalu butuh makanan kayak gitu dan aku lihat lebih besar lagi ternyata ya kalau kita lihat kan kayak di supermarket, terus kayak di Alfamart, Indomart kayak gitu tuh banyak banget ya produk-produk makanan dan aku cari-cari lagi, oh ternyata ini ya memang ada industrinya tersendiri dan kalau untuk masuk ke situ gimana sih caranya dan aku cari-cari ada yang namanya teknologi pangan kayak gitu. Karena jujur dari aku sendiri pun mungkin sampai awal SMA kelas 1 ya, cita-cita aku tuh dulu memang pengen jadi dokter, tapi setelah itu aku setelah menggali-gali lagi kayak aku tuh pengennya apa sih kayak dan kira-kira visibility-nya gimana di aku kayak gitu. Dokter kan mahal dan juga belum setelah lulus masih ada beberapa step lagi sampai benar-benar bisa menghasilkan income kayak gitu. Karena again, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pertimbangan aku juga adalah finansial ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke dunia perkuliahan ya. Mungkin ini kayak sedikit summary aja ya. Jadi, apa sih yang aku pelajari S1 Teknologi Pangan ya? Dari nama prodi juga udah kelihatan ya Teknologi Pangan yang mana aku juga memang belajar terkait dengan pangan. Di situ ada teknik pengolahan, ada proses pangan, ada biologi pangan, ada kimia pangan, nanti ada kimia fisik pangan itu banyak banget ya yang mana itu nanti akan bisa diterapkan saat kita masuk ke industri pangan. Dan yang perlu kita highlight adalah dulu waktu kuliah itu kan kita selalu bimbang nih antara pilih organisasi, kita harus aktif masa soft skill dan lain-lain, tapi kita juga eh, buat ngebalancein dapat IPK yang oke tuh agak agak susah lah ya. Nah, itu aku sempet miss di semester 3 kalau nggak salah. Waktu itu semester 3 IP ku tuh sempet anjlok ke 3,3.
Dan itu udah was-was juga dong teman-teman. Karena yang kita ketahui juga kalau nggak salah mungkin sampai saat ini di Yayasan KOKB juga ada agreement ya. Kalau misal IP-nya itu di bawah 3,3 berurutan itu akan di-cut kayak gitu. Nah, itu juga jadi men-trigger aku kayak, oh nggak bisa nih, aku memang pengen tetap ngasah soft skill aku, tapi ya aku tetap harus bertanggung jawab dengan nilai aku, karena mau gimana pun IPK itu sangat penting kayak gitu, karena tujuan utama kita untuk ya mendapatkan ilmu, dan ilmu yang kita dapat itu tercerminkan dari nilai IP yang kita dapatkan seperti itu. Fokus belajarnya udah, lalu pengalaman magang dan penelitian sebenarnya kalau di teknologi pangan waktu itu magang yang wajibnya itu kayak 1 bulan ya teman-teman. Dulu aku sempat magang di PT Verlindo Citra Mandiri, jadi itu tentang pangan juga, tentang minyak kayak gitu. Nah, penelitian, sebenarnya penelitian aku yang aku lakukan cuma satu sih waktu itu, aku tentang spray bioactivity senyawa edamame dengan menggunakan spray drying kayak gitu. Nah, di sini aku memang kemarin dapat skripsi dengan proyek dosen. Jadi memang waktu semester 6, awal-awal semester 6 tuh biasa ada beberapa dosen yang kayak mereka sharing nih, kayak beliau-beliau ini sedang ada project dan kita boleh join. Nah, ini tuh nilai plusnya. Jadi selama penelitian itu kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi tinggal ikut dengan anggaran yang telah dilaksanakan oleh dosennya. Nah, ini organisasinya juga aku ada sebagai IAS, ya, terakhir itu sebagai Assistant Director of Partnership IAS Indonesia. Next. Oke, nah ini kan udah nih sekilas tentang pengalaman aku selama S1. Mungkin teman-teman boleh dong kita refleksiin bareng-bareng ya. Nah, kalau hari ini disuruh pilih, kira-kira teman-teman pilih setelah S1 itu lanjut S2 atau kerja? Boleh dong dari teman-teman yang terpikirkan saat ini aja. Atau masih bingung? S2, kerja. Pengen kerja dulu deh, Kak. Kerja, Kak, kerja S2 belum tahu. Nah, ini kayak lumayan balance ya antara yang pilih S2 dan kerja. Atau masih ada yang bingung juga, ya itu nggak masalah. Next. Nggak masalah, di sini aku coba sharing ya. Karena aku pun dulu pernah bingung kayak gitu, dan keduanya itu valid. Yang mana kita mau lanjut S2 atau kerja tentunya nanti ada tergantung dengan goals kita dan kondisi kita saat ini sih teman-teman. Oke, next. Nah, dulu aku juga tentu aja pernah bingung ya. Yang pertama, itu waktu di semester akhir tuh aku takut salah pilih sih, kayak eh ini keputusan keputusan yang aku ambil sekarang karena itu akan mempengaruhi dengan masa depan aku ya. Tapi di sini aku coba rasa takut itu coba kalian gunakan ya untuk berani mencoba, tapi tentunya dengan mencoba harus ada reasonnya masing-masing. Nah, yang kedua itu takut tertinggal. Nanti aku akan sharing terus sedikit. Jadi di tempat aku tuh ada kayak program fast track yang mana teman-teman aku ada yang ambil. Tapi again, kita coba fokus lah pada progres diri sendiri. Karena setiap progres orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Next. Nah, takut kerja dulu jadi nggak lanjut S2. Nah, ini sempat dialami sama aku juga ya, kayak kalau kerja dulu nanti kayak udah punya uang terus bisa jalan-jalan, udah malas lagi lah mikir buat S2 kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, again nanti kita pasti ada reasonnya sendiri, dan coba kita kalau memang kalian capek waktu S1 kalian bisa take race dulu yang mana bisa sambil kerja di situ ya. Terus kita bisa lihat juga. Lalu takut lanjut S2 tapi belum yakin arahnya. Nah, coba nanti kita eh belajar bareng-bareng ya untuk eksplorasi dan belajar sih sebenarnya tuh kita arahnya mau kemana. S2 itu memang karena gengsi pengen S2 atau memang ada tujuan utamanya untuk S2 kayak gitu. Next. Ya, jawabannya itu nggak perlu ada sekarang teman-teman, nggak apa-apa, kita bareng-bareng ya. Kita coba tentukan bareng-bareng.
Nah, ini adalah titik krusial aku menentukan langkah selanjutnya ya. Tadi aku sempat mention bahwa di fakultas aku, di universitas aku tuh ada program Fast Track S2. Jadi di saat semester 7 kan itu udah skripsi ya. Kita tuh ditawarin ada program Fast Track. Jadi di semester 7 kita berbarengan dengan skripsi itu udah bisa S2. Yang mana nanti di tahun kelima kita udah punya gelar S2 atau magister kayak gitu. Next. Tapi setelah dipikir-pikir ya memang kalau setelah aku kulik-kulik lagi karena jalur fast track itu memang akan sangat align kalau kita berkarya dalam bidang akademik dan riset. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi kayak oh kayaknya aku masih belum ke sini nih. Tapi nggak cuma di situ sih teman-teman. Aku masih mempertimbangkan aku mau di akademisi atau praktisi. Nah, aku balik lagi nih. Ini kayak apa gejolak batin lah ya katakanlah di semester akhir itu kayak aku sebenarnya pengen berkembang ke arah mana sih? Dan ternyata pertanyaannya itu memang bukan S2 atau kerja aja. Di sini tuh menurut aku ada 5 faktor yang mempengaruhi kayak pertimbanganku ya. Dulu mau langsung S2 atau kita coba kerja dulu. Nah, yang pertama kita tentuin dulu nih kayak cara cara kita ingin berkembang. Jadi sebenarnya kan untuk berkembang tiap orang tuh beda ya. Ada yang eh, orang mau ke praktisi dulu karena dia pengen oh lihat dulu sih dunia kerja itu kayak gimana setelah masuk dunia kerja itu nanti jadi tahu apa yang mau didalami saat S2. Ada yang pilih langsung S2 karena memang ada beberapa universitas juga yang kita bisa secara akademik jalan dan secara praktisi juga jalan karena nggak jarang terutama kampus-kampus di luar mereka tuh banyak berkolaborasi dengan prinsipal bahasa korporat boleh dengan kayak industri-industri pangan langsung kayak gitu. Jadi S2 tuh bisa langsung akademisi tapi juga bisa sebagai praktisinya gitu. Lalu kesiapan mental dan finansial ya, terutama tadi again kita kan udah kayak sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Mungkin kalau teman-teman ada yang masih ada semangatnya untuk langsung S2 ya go on and financially oke. Sebenarnya untuk financial sih selagi kita ada kemauan nanti juga bisa cari-cari beasiswa ya karena sekarang sudah cukup banyak beasiswa S2 di Indo maupun yang di luar negeri kayak gitu. Nah, ini lingkungan yang ingin dijalani karena again, kalau kita S2 terus kita kan pasti akan belajar lagi ya, lebih banyak teori research kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah pengen suasana yang baru di tempat kerja, kita bisa memilih untuk kerja dulu. Lalu, apakah kita lebih menikmati riset atau implementasi langsung? Nah, ini teman-teman bisa jawab ke diri teman-teman masing-masing sih. Kayak aku tuh lebih suka riset yang nge-lab kayak gitu, atau yang suka eh, belajar-belajar terus atau yang implementasi secara langsung, secara praktikal kayak gitu. Nah, yang terakhir itu terkait dengan tujuan karir yang jangka panjang. Karena again, kalau aku kelompokkan itu memang nggak semua ya, tapi mostly kalau mau langsung ambil S2 itu mereka mengejar waktu untuk di bidang akademisi. Misal sekarang tuh mau jadi dosen atau guru dan lain-lain itu bisa akan timelinenya jadi lebih cepat kalau mau langsung S2 kayak gitu. Tapi kalau ingin mencoba sebagai praktisi atau profesional bisa memilih untuk langsung kerja. Next. Nah, dari pertimbangan itu, jadi teman-teman pasti punya pertimbangan masing-masing ya. Kalau dari aku pribadi, aku memilih kerja dulu. Karena ya bukan karena aku anti S2, nyampe sekarang pun aku masih ada planning S2 kayak gitu, tapi memang dari aku sendiri, aku lebih ingin memahami realita industri itu kayak gimana dan ingin eksplorasi dunia profesional karena again setelah aku kuliah di teknologi pangan, jadi teknologi pangan itu cabangnya ternyata banyak banget. Ada yang lebih ke teknik, ada yang ke produk, ada yang ke quality. Nah, quality ini dia lebih ke manajemen people kayak gitu. Karena nanti kita akan belajar mengenai penerapan dari quality and food safety culture yang mana kita harus menginfluence rekan-rekan kerja, terutama teman-teman produksi QA kayak gitu supaya kita bisa eh, jalan produksinya aman dan sesuai dengan kualitas gitu ya. Lalu ingin membangun practical mindset again karena setelah aku cari-cari kayaknya eh, aku akan lebih cocok kalau misal
langsung terjun ke lapangan kayak gitu. Dan yang terakhir ingin mengenali diri sendiri lebih jauh karena sebenarnya kan waktu di S1 ya kita ada praktiknya, tapi praktik secara lab kayak gitu ya, dan itu masih aku masih belum puas gitu, masih belum tahu gambarannya di lapangannya itu seperti apa. Oke, next. Nah, ini memang dulu aku juga pasti berekspektasi ya saat masih kuliah kayak nilai bagus sama dengan cukup untuk survive di dunia kerja. Nilai bagus menurut aku itu adalah mutlak karena mau gimana pun itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, terutama apabila memang kita sudah ada seperti Yayasan Kokalbe ini yang memberikan bantuan ya sehingga kita bisa mendapatkan kesempatan ini. Nilai bagus itu tetap mutlak, tapi memang itu tidak cukup untuk survive di dunia kerja kayak gitu. Jadi katakanlah kalau nilai itu kita sebagai gerbangnya gitu loh teman-teman. Pas mau masuk pasti yang di screening ulang CV yang mana juga itu ada nilai IPK-nya ya di situ. Nah, dulu aku mikir sih teori kuliah itu akan mudah diaplikasikan, dunia kerja akan terasa linear dan setelah lulus semuanya akan terasa jelas. Ternyata enggak juga. Banyak memang teori-teori yang terlihat basic dan kita mengabaikannya, tapi ternyata waktu dunia kerja itu sangat berpengaruh kayak gitu. Nah, realita di dunia kerja memang ya masuk dunia kerja itu mulai sadar banyak hal sih dari aku pribadi ya. Yang tadi dunia kerja bukan cuma soal hard skill, teori atau IPK itu sangat penting, tapi juga ada hal-hal lain. Next. Nah, di sini tuh kita belajar banyak hal ya dari komunikasi, lalu adaptasi. Boleh back dulu, Amanda? Komunikasi, adaptasi, teamwork juga itu bisa kita dapatkan saat berorganisasi ya, problem solving juga, emotional maturity dan cara berpikir. Emotional maturity menurut aku ini juga sangat penting ya, karena aku nggak tahu sih kalau di tempat kerja aku sih masih fine fine aja, nggak yang nyampe bikin nangis, tapi one of my friend ada kayak yang nyampe mereka kayak nangis nangis gitu, but ya that's the part of emotional maturity sih. Gimana cara kita nge-handle emosi kita sendiri di saat di dunia kerja gitu. Next. Nah, again, hal kecil yang ternyata sangat besar. Dulu yang sempat aku bilang, aku pernah tuh IP-nya turun karena aku mikir, wah, aku mau rajin organisasi lah kayak gini, organisasi supaya banyak kenalannya, terus banyak ngasah soft skill-nya kayak gitu, itu bagus. Tapi again, kayak hal-hal teori-teori kecil yang di kuliah itu terlihat sederhana, tapi ternyata tuh di tempat kerja itu sangat berguna gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak bisa miss satupun kayak gitu ya. Nah, masuk dunia kerja, again, satu detail kecil itu sangat berpengaruh, terutama kalau yang kuliah yang bidangnya seperti aku ya, detail itu sangat berpengaruh. Dasar teori itu menentukan keputusan dan pemahaman proses itu jadi penting juga. Hal kecil tuh bisa mempengaruhi hasil akhir. Again, kalau misal contohnya di aku di quality and food safety itu terkait dengan kualitas. Once kita nggak rilis produknya itu ruginya bisa langsung ratusan juta dan banyak hal lainnya kayak gitu. Next. Nah, dari teman-teman ada yang tahu tentang efek Dunning-Kruger ini nggak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Aku bawain ini karena menurut nggak pernah. Oke, mungkin beberapa ada yang pernah sekilas juga tuh belum kakak. Oke, jadi aku jelasin sedikit ya efek Dunning-Kruger. Again, tadi aku bilang kayak kalau kadang kita sebagai mahasiswa itu kayak ini tuh gampang lah, nanti dihafalin juga kita udah langsung masuk, terus nanti ujian keluar dapat nilai kayak gitu. Nah, ini hal itu sempat aku rasakan di nomor satu nih saat lulus kuliah. Aku merasa wah, aku IPK-nya ya walaupun gak bagus-bagus amat masih oke lah. Aku udah bisa belajar banyak hal, terus aku aktif organisasi, aku apa aktif organisasi, ikut lomba kayak gitu, udah kayak pokoknya
tingkat percaya dirinya itu sangat tinggi lah teman-teman, dan mungkin teman-teman juga pernah nih beberapa kali ada yang menyinggung masalah kayak lulusan universitas top mereka nggak mau digaji kecil kayak gitu, lulusan universitas top pengennya langsung gaji gede kayak gitu, karena memang hal itu nggak salah as long as eh digajinya masih masih oke ya, tapi balik lagi kadang tuh kita merasa bahwa kita tuh udah kayak udah paling expert gitulah, padahal kalau kita lihat di sini jadi efek Dunning-Kruger itu semakin banyak belajar semakin sadar bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi ini tuh kayak hubungan antara pengetahuan dan pengalaman dengan tingkat confident. Jadi kalau orang-orang yang baru eh, aku berani mengatakan orang baru lulus S1 itu ada di yang nomor satu ini, karena memang itu yang aku rasakan. Dan mostly sekarang influencer-influencer yang ada di TikTok, Instagram itu seumuran aku, Gen Z lah ya. Dan mereka tuh kayak eh, aku tidak menyalahkan 100%, tapi banyak mereka tuh yang memang backgroundnya itu bukan di bidangnya, tapi mereka sangat speak up gitu loh teman-teman. Dan itu kita perlu hati-hati ya. Karena kalau kita baru belajar satu hal, kita tuh melihat kayak, wah, ini ternyata gini ya, dan ini, wah, oke juga nih. Aku udah paham kayak gitu. Nah, terus setelah kita masuki lebih dalam, ya mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu apa-apa. Nah, di sini aku mulai menyadari hal itu mungkin kayak baru sekitar 1 tahun kerja kayak gitu loh, teman-teman. Yang mana memang kompleksitasnya itu semakin terasa. eh Kayak ya pengetahuan kita tuh masih jauh dari masih dasarnya gitu loh teman-teman, dan itu juga banyak blind spot yang baru disadari, dan ilmu itu sangat luas kayak gitu. Nah mungkin karena sekarang aku udah tahun ketiga kerja ya, aku rasa sih karena di sini aku udah merasa aku udah kayak pengetahuannya itu masih cetek banget nih, aku juga masih sekarang ya masih berusaha terus untuk menambah wawasan ya, dan di sini mungkin aku sudah ada di tahap nomor 3 ini, dan harapannya sih nanti aku bisa lanjut S2 juga eh, untuk bisa terus meningkatkan dari pengetahuan dan pengalaman ini, bukan untuk meningkatkan confident tapi lebih ke aku mulai sadar bahwa banyak hal yang memang perlu kita pelajari lebih dalam kayak gitu. Next. Nah, oke. Jadi selama 3 tahun, hampir 3 tahun kerja ini aku sempat pindah ya dari awalnya itu aku masuk ke Quality and Food Safety, yang dimana ini tuh membentuk pola pikir aku yang katakanlah dulu aku memang harus berpikir secara paranoid. Jadi aku harus mikir bahwa kalau misal melakukan hal yang salah, efeknya tuh akan jelek gitu. Itu pola pikir yang ditanamkan oleh atasanku ke aku, karena mau gimana pun quality and food safety atau mungkin di company lain itu lebih terkenalnya dengan quality assurance ya, yang dimana kan ini dia lebih ke bikin sistem, yang mana sistem itu ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama proses produksi maupun nanti sudah produknya itu rilis kayak gitu. Nah, di sini mindset yang terbentuk adalah preventive, worst case thinking, konsistensi, safety first, dan risk management. Karena again, sekali ada yang defect atau sekali ada yang misal makanan produknya itu terkontaminasi bakteri atau foreign matter, benda asing kayak gitu, misal ada paku lah atau apa yang masuk kayak gitu, itu otomatis kita harus lihat nih, kayak kita harus tarik mundur kita biasa bilangnya kayak traceability gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masalah yang nggak sesuai dengan kualitas, kita akan tarik mundur, kita trace itu tuh masalahnya itu ada di mana. Nah, hal itu kan akan panjang banget ya teman-teman. Jadi gimana caranya waktu kerja di quality and food safety, kita harus menempatkan diri sebagai orang yang paranoid supaya hal itu tidak terjadi kayak gitu. Nah, lalu aku pindah di tahun kedua, aku pindah ke research and development, yang mana udah pasti cara berpikirnya itu sangat berbeda. Waktu aku di tim quality kayak gitu, yang kalau research and development kan dari namanya aja udah research ya, yang dimana itu dari kayak mengulang-ulang kayak gitu, yang mana ya trial and error itu udah hal biasa, dan kita biasa menemukan uncertainty, walaupun banyak banget basic-basic teori yang bisa kita aplikasikan ya, tapi
again, saat situ sudah menjadi suatu pekerjaan dalam membentuk suatu produk, itu tuh banyak banget faktornya. Jadi kita nggak bisa langsung, oh kalau misalnya ini ketemu ini akan jadi A ketemu B akan jadi C. Enggak, karena dari A itu nanti ada A1, A2, A3, dari B itu ada B1, B2, B3 yang hasilnya akan terprediksi tapi tidak mutlak gitu. Yang selanjutnya kita juga akan selalu eksplorasi ya kalau di R&D. Lalu ada iteratif proses tuh kayak ya kita mengerjakan ada hasil, ngulang lagi, ada hasil, ngulang lagi kayak gitu. Dan di sini aku harus belajar untuk menikmati progres kecil kayak gitu. Ini waktu aku pindah ke R&D ini cukup susah karena di tahun pertama aku sudah ya di tahun pertama aku tuh udah eh, menempatkan posisi sebagai orang paranoid. Coba teman-teman bayangkan, kalau yang harusnya kita sehari-hari kerjanya trial and error, terus yang menikmati progres kecil, tapi dengan pikiran paranoid, apa yang dilakukan? Yang aku lakukan kemarin adalah aku ngapain aku kerjain, karena udah pasti hasilnya C. Dan itu nggak bagus. Karena kalau kita, again, di sini kita belajar terkait dengan adaptasi juga ya teman-teman. Mindset yang di quality and food safety itu nggak bisa kita terapkan di research and development. Dan ini kayak untuk sadar, untuk kita mindful bahwa kita tuh harus menempatkan diri kita bagaimana di suatu departemen, di suatu pekerjaan, ya kita harus mindful dan juga bisa beradaptasi kayak gitu. Nah, dua environment tuh memang menghasilkan dua cara yang berpikir yang berbeda ya teman-teman. Oke, next. Nah, tidak semua orang itu punya timeline yang sama ya, teman-teman. eh Tadi aku waktu lulus akhirnya udah memutuskan nih. Habis lulus 2023 udah mempersiapkan juga untuk lanjut S2 kayak gitu. Next. Nah, tapi apakah itu berarti kehilangan arah? Enggak juga, karena again, waktu aku pribadi kerja ya, tadi yang ada perpindahan dari QA ke R&D, aku juga merasa kayak di R&D ini aku masih perlu belajar banyak hal, sehingga ada target yang ingin diselesaikan dan eh, untuk informasi teman-teman ya, jadi kayak kita nge-develop satu produk itu bisa 2 tahun itu udah cepet kayak gitu, bisa 2 sampai 3 tahun yang nyampe benar-benar produknya launch kayak gitu. Dan itu kalau semuanya lancar ya, dan kayak aku pengennya, oh aku udah masuk sini, kayaknya akan lebih baik kalau aku menyelesaikan at least satu project dulu kayak gitu. Baru aku mencoba explore yang lain. Dalam hal ini untuk lanjut sekolah kayak gitu ya teman-teman. Ini ingin memahami realita industri lebih dalam karena memang kalau di R&D kan kita dari ngedevelop produk lalu di skala lab. Nah, nanti dari lab itu kita coba translasikan ke skala industri yang besar yang awalnya kita paling mixing cuma 8 liter, 5 liter. Tapi kalau diproduksi kita bisa 5 ton, 10 ton kayak gitu. Lalu menentukan fokus S2 yang dapat boost karir selanjutnya. Nah, jadi tadi aku sempat bilang kalau di teknologi pangan itu kan ada banyak nih kayak sub-sub keilmuannya, terus ternyata di pekerjaannya juga banyak. Nah, di sini akhirnya setelah aku kerja mau 3 tahun, aku udah mulai menemukan nih, aku mau fokus di karir yang mana dan kira-kira fokus S2 mana yang bisa aku jalani supaya itu bisa inline sama karir yang ingin aku jalani ke depannya gitu. Next. Nah, ini tadi sempat aku mention zone setelah kerja. Jadi kalau setelah kerja, teman-teman pasti punya penghasilan sendiri. Lalu kalau habis kerja kan ya udah bangun pagi, terus kerja nyampe jam 5 jam 6 pulang, udah habis itu bebas mau ngapain aja. Kayak gitu kan enak ya. Kadang kalau malam juga kita udah nggak perlu mikirin belajar atau apapun itu gitu loh. Nah, itu kayak udah enak banget gak sih? Sedangkan waktu kita kuliah tuh kita ya mungkin uang sakunya sedikit dan juga
kita kayak nyampe pagi belajar supaya dapat nilai bagus buat maintain juga organisasi dan lain-lain kayak gitu. Nah, di dunia kerja tuh bisa rutinitasnya bisa dibilang mungkin ada yang cukup nyaman dan kita ada potensi juga untuk nanti aja lah S2-nya kayak gitu. Again, setelah kita ada di comfort zone, kita coba ngulik lagi sih, emang eh kita mau sampai di sini aja kayak gitu atau kita masih punya target yang sebenarnya pengen kita capai lagi gitu teman-teman. Dan ya, keluar dari comfort zone itu bukan berarti harus ekstrim ya teman-teman. Cukup 1% lebih baik setiap hari. Konsisten kecil itu lebih besar dari motivasi besar kayak gitu. Yang penting kita konsisten aja terus. Nah, di different paths, same purpose. Jadi, kalau di summary-in, mungkin ini reason utama aku untuk memilih kerja dulu ya, teman-teman. Yang pertama itu memahami realita industri, bagaimana teori diaplikasikan, melatih critical thinking, membangun practical mindset. Dan yang mana kerja juga membantu memahami bagaimana ilmu benar-benar diterapkan. Next. Ini ada rekan kerja baru aku, dia juga di R&D product di Kalbe Nutritionals. Sorry itu typo. Dia ini ada Kak Lutfi. Kak Lutfi ini dia baru join juga per bulan lalu kalau nggak salah. Nah, Kak Lutfi ini dia dari S1 di UGM Teknologi Pangan, dia punya pandangan yang berbeda. Dia tuh langsung ambil S2 dulu. Yang mana salah satu pertimbangannya itu yaitu untuk membuka peluang karir yang lebih luas, mendapatkan international exposure, mengeksplor akademik industrial, dan spesialisasi lebih dalam. Karena memang di S2 itu membantu memahami academic research sekaligus implementasinya di industri. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi memang Kak Lutfi ini sebelum menentukan S2, dia ini udah research dulu lah kayak katakanlah ya. Dia itu udah ngeksplor. S2 tujuannya tuh pola pikir. Iya, Kak Lutfi ini dia udah explore dulu nih, kira-kira ada nggak sih universitas yang jalan both academically dan practically-nya gitu. Nah, di Universitas LAN itu di Swedia kalau nggak salah ya. Jadi di mereka itu ada program yang mana selama S2 itu banyak praktikalnya juga, banyak kerjasama sama industri. Karena aku sharing sedikit ya, kalau dilihat dari supplier-supplier raw material, bahan baku gitu tuh, kita mostly banyak yang prinsipalnya atau supplier induknya itu dari Europe kayak gitu. Nah, mostly mereka kalau misalnya ada produk baru atau mau klaim baru, memang mereka udah ada researchnya dulu yang mendukung klaim-klaim tersebut gitu loh. Nah, di situ mungkin ya, mungkin jadi karena butuh yang research yang banyak itu, mereka lebih banyak untuk bekerja sama sama yang universitas itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya nanti dari teman-teman mau memilih kerja dulu atau S2 dulu itu kembali ke pribadi masing-masing. Yang penting coba untuk dipikirkan matang-matang gitu. Next. Yeah, the best fit is the one that helps us Di grow. S2 tujuannya tuh pola pikir. Ketika kalian sudah mendapatkan uang atau ketika mendapatkan ilmu, tapi kalian pola pikir. Jadi S2 itu tujuannya memperbaiki pola pikir. Loh dok, saya pola pikir tidak perlu diperbaiki loh. Ya, tidak ada yang mengharuskan. S2 itu hanya pertanyaan pada diri kita sendiri. Sejauh mana pola pikir kita perlu di-upgrade. Apakah harus di-upgrade dengan soft course? Kalau memang di-upgrade dengan soft course penting kayak kita ikut belajar lagi HQ atau kalian nonton Malaka udah cukup, oke. Ada orang di luar sana yang merasa nggak cukup dengan hanya belajar dari YouTube dan buku. Mereka perlu diajarin, maka mereka daftar S2. Terus kenapa orang daftar S3? Karena mereka merasa ada masalah di diri. Orang-orang yang daftar S3 secara beneran itu ada dua arti. Orang yang pengen haus jabatan. Karena di Indonesia itu kalau mau dia ke pejabat keren harus punya gelar doktor. Makanya banyak jurnal predator. Yang kedua pengen ngajar. Makanya syarat S3 itu adalah menulis. Jadi kalau kalian S1 pengen daftar S2, pilihan kalian cuma 3. Kalau kalian berdedikasi penuh dengan akademik, langsung aja dari S1 ke S2. Endingnya menjadi pengajar, teacher, lecturer. Kalian udah cukup. Kalau kalian pengen menjadi praktisi,
atau pekerja. Kalian kerja dulu dari S1, fresh graduate, kerja, berbisnis, your choice, baru kuliah lagi S2. Dan S2 nggak ada batasan umur. Dua ini penting. Oke, di sini dulu. Oke. Jadi gini, teman-teman, kenapa aku masukin dokter Tirta kayak gitu? Selain yang diungkapkan dokter kita itu menurut aku benar, dan juga aku ada yang ngikutin dokter Tirta yang dari rambutnya pink nggak? Yang beliau ini masih suka jualan sepatu kayak gitu, shoes and care kayak gitu. Ada ya. Nah, jadi memang beliau juga pernah bilang sih bahwa Dokter Tirta yang rambutnya pink atau yang dulu kalau nggak salah Cimeng atau Cipeng gitu ya, itu kan dulu arogan banget ya teman-teman. Itu sangat arogan kayak, wah gue udah bisa usaha nih, gue udah ngasilin duit, gue mau ngomong kayak gimana pun ya terserah gue kayak gitu. Dan ternyata kan hal itu juga ada titik balik yang mana akhirnya beliau ini memutuskan untuk S2 dan bisa dilihat juga ya kayak dari pribadi cara berpikirnya juga beliau ini udah lumayan down to earth gitu, nggak yang sangat menggebu-gebu dan juga bisa lebih pola pikirnya bisa lebih kalem, lebih santai kayak gitu. Nah, ini mungkin salah satu juga yang nilai positif kalau kita bisa untuk lanjut ke S2 dan juga kita coba mempelajari yang efek Dunning-Kruger tadi ya teman-teman. Nanti bisa dibaca ulang buat teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke brainstorming sekarang. Halo Kak Tasya. Oke, Tania. Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengeran. Oke. Oke, buat sahabat kakak, saat ini kita ada di sesi brainstorming. Jadi, em, untuk sesi kali ini, sahabat kakak bisa menyiapkan alat tulis dan kertas, atau bisa juga ditulis di kolom chat Zoom. Ada beberapa pertanyaan dari kegiatan hari ini, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah strategi atau jalur. Next Nah, Amanda. nah, jadi sahabat kakak bisa mengisi jawaban yang sesuai nih sama kepribadian masing-masing dan tujuannya masing-masing. Seperti misalnya nih, 5 tahun ke depan mau jadi apa ya? Eh, Kalau aku sih Kak, kalau aku pengennya itu punya punya penghasilan sendiri nih misalnya. Kayak pengen kerja dulu, terus ngumpul-ngumpulin modal nih, terus bikin lahan sendiri misalnya. Terus kompetensi, apa yang perlu aku pelajari. Jadi contohnya seperti yang ada di PPT Kak Nia, yaitu pengalaman industri, kemampuan riset, spesialisasi tertentu, networking, dan leadership. Kemudian yang ketiga, strategi atau jalur. Jalur mana yang paling membantu mendapatkannya. Contohnya nih, kerja dulu, S2 dulu, kombinasi keduanya, atau kita ini masih perlu eksplorasi lagi ya. Oke, jadi dari sini apakah sahabat kakak bisa memahami dari kegiatan brainstorming ini? Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Oke, aku rasa semuanya dapat memahami. Dan di Iya. sini juga ada contoh penerapannya, yaitu misalnya tujuannya R&D scientist. Jadi kompetensi yang dibutuhkan yaitu riset mendalam, analisis, publikasi. Dan jalur yang mungkin cocok yaitu S2 atau riset di industri. Ya, mungkin aku sharing sedikit ya. Jadi misal nih di R&D itu ada dua, katakanlah ada dua ya. Kalau yang R&D aku ini adalah R&D aplikator, karena aku langsung di industri pangan kayak gitu. Tapi ada R&D scientist, mungkin bahasanya bukan R&D scientist ya, tapi lebih ke
lebih ke specialty. Nah, di pangan itu kita ada namanya flavorist. Flavorist itu orang yang benar-benar ahli tentang flavor. Jadi kan kalau flavor itu tuh dikombinasi dari banyak-banyak struktur kimia kayak gitu ya teman-teman. Itu bisa dibilang sebagai dokter spesialisnya anak pangan lah. Itu kayak udah top tier banget. Nah, di si flavorist ini tuh biasanya dia itu habis S1, either dia langsung sekolah ke ambil flavorist atau biasanya dia kerja dulu di flavor house. Flavor house itu yang pabrik-pabrik flavor. Di Indonesia tuh ada, tapi mostly prinsipalnya dari luar negeri. Jadi tuh mereka ada pabrik di Indonesia, tapi aslinya tuh dari Europe. Kebanyakan ada Europe, China kayak gitu. Nah, kalau si flavorist ini dia akan sekolah lagi 2 tahun apa 3 tahun, dan setelah dan setelah itu mereka akan setelah memilih nih, misal mereka itu mau spesialitinya ke manis, ke rasa manis, atau ke rasa kopi, atau rasa buah-buah yang segar. Itu nanti mereka akan kayak kayak bukan internship ya, kayak mereka benar-benar doing research dan mereka harus ngafalin struktur-struktur kimia, lalu baunya kayak gimana, rasanya kayak gimana, dan itu bisa takes time sampai 3 tahun. Jadi total dari 4 tahun S1, 2 tahun sekolah lagi, terus 3 tahun itu praktikal. Berapa tahun tuh? Udah kayak dokter spesialis lah ya. Itu berarti total udah 9 tahun. Nah, tapi di situ dia memang setelah itu ya lulus sebagai flavorist. Dan flavorist di Indonesia juga masih dikit, masih hitungan jari kayak gitu ya. Yang asli orang Indonesianya ya. Yang tadi aku bilang ada pabrik di sini, mostly flavoristnya itu masih dari orang luar. Ada yang dari Jepang, Korea, atau Europe. Dan mereka memang kerja di Indonesia gitu. Itu salah satunya. Kalau memang yang relate ya, mau praktikal tapi tetap langsung ambil S2 kayak gitu. Itu contohnya sih teman-teman. Oke, Mungkin ada yang udah selesai? Em, mungkin em, ditunggu 4 menit mungkin ya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, Kak. Jadi tadi kak Tasya memilih buat kerja dulu nih Kak, buat ngumpulin uang terus bangun lahan sendiri. Iya nih Kak, sebenarnya aku sudah bikin nih Kak untuk Oh tujuannya udah. nanti 5 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi aku itu pengen jadi pengusaha pertanian Kak. Jadi kayak Hmm, punya lahan sendiri, kayak kebun hidroponik macam-macam sih Kak. Jadi kayak ada kebun kebun sayur-sayuran, buah-buahan, terus ada kayak hidroponiknya juga gitu. Terus yang kedua yaitu kompetensinya itu apa yang diperlukan mungkin untuk pengalaman kerja di bidang budidaya tanamannya sih Kak gitu. Jadi secara praktikal gitu. Dan harus ada ini sih Kak kayak ada pembelajaran lebih lagi terkait dengan inovasi dari bidang pertanian itu sendiri. Soalnya sekarang aku sadar sih Kak kayak banyak teknologi pertanian yang memang lebih maju seperti kayak drone gitu kayak bisa ngecek ngecek kelembapan tanah secara otomatis gitu. Terus yang ketiga strategi atau jalur kerja dulu deh kak kayaknya untuk oke. Nice, nice, strateginya. nice, nice. Bener. Jadi tuh rencananya kerjanya di bidang apa nih? Tetap inline kah atau memang kerja yang penting dapat uang? Untuk kerja sendiri itu pengennya tuh kerja yang memang di pemeliharaan budidaya gitu sih kak. Dan di samping itu juga kita kan bisa belajar nih dari pengusaha budidaya pertanian atau di kelompok petani gitu kak. Jadi bisa belajar sambil ngumpul-ngumpulin modal untuk uh, beli lahan sendiri gitu kak. Iya sih, keren-keren kata Tasya, mantap. Yang penting goals dan ya tujuannya udah ada dulu ya. Nanti kita bisa breakdown satu persatu gitu. Kayak jembatan mana aja sih yang perlu kita lewatin buat sampai situ ya. Keren-keren kata Tasya. Betul kak. Nice, nice. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa
Em, ada Kak Anggi Audia Putri. Kak Anggi, silahkan. Halo, apakah suaraku terdengar? Terdengar jelas, Kak. Oke, sebelumnya sorry aku belum bisa on cam, tapi aku mau sharing juga soal hasil dari brainstorming ini. Yang pertama dari tujuan aku sendiri. Nah, kebetulan aku tuh salah satu mahasiswa teknik sipil di Universitas Negeri Semarang. Jadi mungkin untuk tujuan ke depan, yang pertama aku tentunya lulus S1 dulu, karena 5 tahun ya. Tentunya lulus S1 dulu, terus aku pengen kerja di project yang bagus sebagai civil engineer di project itu, di mana nantinya mungkin aku bisa dapat ilmu dulu tentang pekerjaan yang ada. Kemudian aku juga pengen jadi engineer di terkait dengan bidang rekayasa kegempaan di area project yang aku kerjakan. Dan aku juga pengen selanjutnya jadi dosen dan pengusaha. Di mana kompetensi yang dibutuhkan mungkin yang akan aku eh, perjuangkan itu ada riset publikasi, networking, leadership, di mana kalau di project biasanya kan kalau sebagai engineer itu harus memimpin sebuah tim ya. Jadi tentu kompetensi leadership itu menurutku penting banget dan pemahaman project. Kemudian untuk yang ketiga, strategi atau jalur, mungkin aku lebih fokus buat kerja dulu, kurang lebih 3 tahun. Setelah itu aku mau nyoba buat cari beasiswa S2 di luar negeri, which is aku karena pengen kegempaan, aku pengen nyoba buat cari beasiswa ke Jepang, karena kita tahu kalau Jepang itu juga inovasi teknologi di bangunannya tuh lumayan bagus, bagus banget sih sebenarnya bukan lumayan. Terus melanjutkan pekerjaan dengan pemahaman yang lebih baik tentunya dan mungkin karena aku juga pengen di bidang akademisi, aku juga pengen mengajarkan dan melakukan riset terbaru terkait inovasi yang bermanfaat tentunya untuk Indonesia. Itu. Terima kasih. Keren banget, Anggi. Udah jelas banget ya ke depannya mau gimana. Keren, 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 keren. Tadi teknik sipil di Universitas Semarang ya, Anggi ya? Iya, aku di UNES, Kak. Oh, di UNES, mantap banget. Iya, nah, ini salah satu contoh yang luar biasa ya teman-teman. Jadi ya Anggi udah tahu ke depannya itu mau gimana dan dia juga udah tahu eh langkah-langkah. Sebenarnya satu sih. Yang penting kita dalam melakukan hal apapun tahu dulu deh tujuannya tuh apa, goalsnya itu apa. Nah nanti dari situ kita bisa breakdown salah satu-satu kayak gitu. Kayak apa sih yang bisa mendekatkan kita ke goals kita itu dan itu memang ya kalian pernah dengar nggak kayak mimpi yang tidak dituliskan yaitu hanya akan menjadi angan-angan doang kayak gitu. Tapi kalau misal kalian punya mimpi atau tujuan, kalian coba tulis dulu aja dan coba breakdown dan nanti pasti during selama perjalanan kalian bakal lihat lagi kok banyak celah kayak ini masih visible apa enggak, ini masih oke dijalankan atau enggak. Thank you ya Anggi udah sharing. Semoga semuanya bisa berjalan dengan sesuai rencana dan yang terbaik untuk Anggi. Good luck. Amin. Oke, Kak, ini ada dari Kak Amanda di kolom chat. Kata Kak Amanda, 5 tahun lagi pengen jadi praktisi psikologi industri organisasi kompetensinya, organisasi kompetensinya yang pasti ilmu psikologi, sertifikasi dan pembelajaran lagi terkait secara ukur psikologi. Strateginya aku cari pengalaman kerja dan S2 dulu sih rencananya baru profesi. Keren banget Amanda. Keren, Amanda. Udah tahu belum target ini mau kerja dulu ya jadinya? Kayak target perusahaan idamannya tuh apalah? Apa gitu? Iya, Strategi Kak. aku cari pekerja. Halo? Halo, Kak. Halo Amanda. Halo, Kak. Jadi iya, rencananya sebenarnya tuh ini masih, kalau di bayanganku sekarang, ini masih bisa dijalankan secara paralel. Kalau yang kerja sama S2, karena tidak menutup kemungkinan kalau bisa kerja dulu sambil S2, atau kita beneran S2 sambil kerja itu kayak itu masih memungkinkan untuk di dunia psikologi sejauh ini yang Manda pahami dan dari diskusi sama dosen-dosen rencananya itu dulu karena kalau untuk sekarang kan kebetulan tuh ada regulasi baru Kak untuk psikologi jadi dia tuh kayak dokter yang harus kuliah profesi dulu
Terus baru kemudian kalau mau nambah nambah gelar S2. Nah, karena sebenarnya Mada tuh pengen jadi praktisi, jadi lebih ingin cari pengalaman dulu kerja sih condongnya, tapi punya keinginan juga untuk apa ya, kebayang juga untuk jadi akademisi. Dan akademisi psikologi itu tidak hanya sebatas jadi dosen, bisa banget dia untuk paralel jadi praktisi juga. Jadi rata-rata psikolog itu jadi seorang akademisi yang juga seorang praktisi gitu. Jadi ilmunya dapat, ilmunya update terus, dan juga eh, dipraktekin terus. Jadi nempel banget deh tuh ilmunya. Nah, rencananya seperti itu sih ke depannya dalam 5 tahun lagi. Itu planningnya. Makasih, Kak. Thank you, Amanda. Kasih plus dulu dong, teman-teman. Keren banget. Nah, ini aku juga tadi belum sempat mention ya. Bener, banyak juga yang udah kerja tapi sambil kuliah S2. Atasan aku pun manajer departemen head R&D di departemen aku. Beliau ini sekarang lanjut S2. Jadi sambil kerja ya manajer ya kalian bisa bayangin lah ya kerjaannya segimana banyaknya, tapi beliau tuh masih bisa maintain untuk S2. S2-nya di IPB dan masih inline teknologi pangan kayak gitu, dan nggak cuma satu orang yang kerja tapi sambil S2 gitu loh teman-teman. Ini kan manajer aku ya barusan. Nah, general manager aku juga sekarang lagi sekolah lagi. Aku lupa beliau ini S2 atau lanjutin S3, tapi ya intinya beliau ini kerja sambil kuliah gitu loh teman-teman. Berarti kan bisa dibilang bahwa kalau atasan aku sendiri itu mulai kerja tuh mungkin udah 8 tahun ya, 8 tahun atau 7 tahun kayak gitu. Dan beliau tuh baru mulai buat kerja, buat kuliah gitu loh, kuliah sambil kerja, dan itu ya nggak masalah. Bisa jadi memang karena S2 itu buat ngebus karirnya atau memang buat memperdalam relasi juga bisa. Karena again, saat kita masuk di industri apalagi yang STEM ya, aku kan juga termasuknya STEM gitu ya. Itu relasi juga itu penting karena nanti kita banyak banget sih berhubungan sama regulasi-regulasi. Lalu relasi dengan dosen-dosen juga itu sangat penting karena nanti ada perkembangan-perkembangan ilmu yang baru, kita bisa diikut sertakan gitu, berkontribusi dalam proyek-proyeknya gitu. Nice, thank you Amanda, keren banget. Semoga semuanya lancar ya Amanda. Dari yang lain ada nggak teman-teman yang lain? Ini ada Kak untuk Kak Norma Yuniati dari Kalimantan Selatan. Kalau tujuan aku dalam 5 tahun ke depan, aku mau jadi guru ASN dan buka les privat atau tutor. Untuk itu, aku memerlukan kemampuan mengajar yang baik, termasuk pengalaman mengajar, public speaking, dan sertifikasi guru. Rencananya setelah aku lulus S1, yaitu ambil PPG Prajab, lalu kerja dulu mengajar, baru nanti lanjut S2. Wow, keren banget Kak Norma. Ini Kak Norma tuh dari mana? Dari Dari N Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Sekarang udah semester berapa Norma? Panggilnya siapa nih, Norma ya? Atau Yuniati? Halo. Ya Kak, saya baru semester 2 Kak. I see. Tapi semester 2 udah punya tujuan kayak gini, udah mantep sih. Keren banget. Oplos dulu dong, teman-teman. Yeay. Terima kasih. Kamu berarti sekarang apa? Ambil jurusannya SPD. Saya jurusan pendidikan matematika Kak. I see. Jadi memang dari sebelum kuliah juga udah mantep ya, pengen jadi apa? Guru, pokoknya di bidang pendidikan gitu ya, Kak Norma Iya ya. Kak. Ih, mantap, mantap, mantap. Ambil P, PPG Prajab. PPG Prajab itu apa sih kalau boleh dijelasin? Sorry, aku kurang paham. Nah, itu tuh untuk
kalau misalkan lulusan S1 aja untuk menjadi guru itu tuh belum menjamin, Kak. Jadi Hmm. supaya terdaftar di Dapodik itu tuh kami perlu PPG dulu, Kak. Jadi itu kayak lanjutannya ibaratnya kayak profesi juga lah gitu. Nah, ini tuh untuk PPG Prajabatan. Jadi nanti tuh setelah menjalan itu sekitar 2 semester untuk PPG Prajabatan itu. Setelah itu baru bisa untuk mendaftar ke Dapodik supaya namanya itu masuk ke Dapodik gitu, Kak. Oh, jadi tapi bukan bisa dibilang kayak magang juga ya, tapi harus setelah lulus S1. Inggih. Oh, I see, I see. Berarti memang ada PPG Prajab dulu, terus lanjut S2. Mantap. Keren, keren, keren. Tapi udah tahu, sekarang kuliahnya di mana? Di Kalimantan juga? Inggih, ulun kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, Kak. Oh, satu sama ini dong, sama Tasya ya? Oke, Jadi, good luck ya. Ulun ya panggilannya ya? oh gini Kak, ulun itu bahasa daerah Oh, yang artinya saya. oh, oh gitu, sorry. Makanya aku bingung, namanya kayak nggak ada ulunnya. Oke, oke, ulun. Saya kayak dalam gitu ya kalau bahasa bahasa Jawa ya dalam gitu. Ya, ya, oke. Good luck ya, Norma. Oke. Udah, mungkin lanjut sesi tanya jawab atau gimana, Tasya? Boleh Kak, itu sudah selesai ya materinya? Oh, ada satu slide lagi deh. Coba Amanda minta tolong. Iya, langsung di next aja semua. Nah, ini sih sebenarnya tadi kalau dari contoh teman-teman tuh udah nggak bingung lah ya, teman-teman udah tahu sih tujuannya itu apa, terus udah mulai nge-breakdown juga langkah-langkah selanjutnya apa. Dan memang sebenarnya cari informasi beasiswa tuh nggak cuma pas kita nanti udah mau ambil S2, dari sekarang juga bisa. Dan eh, buat teman-teman ada beberapa beasiswa yang bahkan dia itu ngasih kesempatan yang lebih atau mewajibkan awardnya itu ada pengalaman kerja. Kalau nggak salah tuh rentan 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, nanti kalian bisa explore-explore juga ya terkait beasiswa yang dimaksud. Nah, ini juga kalau kalian mau ngobrol dengan alumni atau mentor, kalau nggak salah di YKK juga ada program ini ya, kayak mentoring gitu. Teman-teman bisa ulik-ulik aja kakak-kakaknya karena pasti kakak-kakaknya juga bisa ngasih informasi yang luar biasa bermanfaat. Dan ini kalau memang mau belajar ke luar negeri bisa mulai persiapkan IELTS-nya dari sekarang dan jangan stop untuk belajar ya teman-teman. Sekarang tuh banyak banget kursus atau webinar yang gratis, teman-teman bisa ikutin kapanpun gitu dan dimanapun. Dan juga jangan lupa perbaiki CV atau portofolio. Bisa mulai bikin LinkedIn dari sekarang teman-teman. Karena sekarang tuh nggak sedikit, sorry, nggak sedikit HR yang langsung reach out dari profil LinkedIn kita dan eksplorasi bidang yang diminati. Oke, sekian dari aku kembalikan ke Tasya. Thank you. Wih, luar biasa banget ya sahabat kakak materi dari Kak Nia barusan. Mungkin boleh dong ya minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Kak Nia. BTW nih, siapa sih yang em, ngelihat PPT ya Kak Nia itu kayak estetik banget gak sih? Kayak bagus banget gitu loh. Dan terima kasih banyak ya Kak Nia yang sudah berbagi banyak sekali insight dan pengalaman inspiratifnya seputar dunia korporat dan langkah awal dalam mengambil keputusan. Dari sesi tadi kita jadi belajar ya sahabat kakak, untuk merasa galau atau bingung nentuin arah setelah lulus itu apakah mau langsung kerja atau S2 itu wajar banget kok. Karena setiap orang kan punya timeline tumbuh masing-masing ya, pas masuk ke dunia nyata nanti kita bakal sadar kalau modal nilai bagus aja tuh nggak cukup karena kita butuh banget yang namanya soft skill kayak komunikasi dan adaptasi sekaligus makin sadar kalau ilmu di luar sana ternyata luas banget. Mau pilih kerja dulu biar paham realita industri atau mau langsung S2 buat nyari spesialisasi, dua-duanya adalah jalur yang sama-sama valid buat bikin kita berkembang. Intinya buat sahabat kakak, proses bertumbuh itu butuh waktu. Jadi nggak usah langsung ekstrim.
Cukup konsisten, jadi 1% lebih baik aja setiap harinya buat keluar dari comfort zone. Yuk tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Nia. Oke, sahabat kakak, kita udah sampai di sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Nah, buat kalian yang penasaran atau ada hal yang pengen digali lebih dalam dari sharing Kak Nia tadi, ini saatnya. Jangan malu-malu, justru pertanyaan kalian bisa jadi insight berharga buat sahabat kakak lainnya. Caranya gampang banget. Raise hand di Zoom buat ngomong langsung atau ketik pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Oh ya, sebelum bertanya juga perkenalkan diri dan asal daerah kalian dulu ya sahabat kakak, biar kita makin saling kenal satu sama lain. Aku yang bakal bantu panduin gilirannya, jadi tenang aja. Mungkin sebelum kita mendengarkan banyak pertanyaan nih dari sahabat kakak yang lainnya, aku punya pertanyaan juga nih untuk Kak Nia. Bagaimana sih pengalaman kakak selama menjadi penerima beasiswa ya kakak? Apalagi kan kakak ini kan dapat 2 beasiswa nih dari Yayasan Hokalbi, yaitu pada tahun 2016 sama 2019 nih. Boleh berbagi kisahnya nih kak? Pengalaman aku beasiswa ya kakak ya, tentunya luar biasa sih, karena dari Yayasan Kaukalbe ini kayak ini suatu kesempatan ya yang bisa merubah hidup aku, yang mungkin dari biasa aja dan sekarang bisa mengenal pendidikan yang cukup tinggi. Dan kayak karena memang di keluarga aku pun yang S1 tuh masih sangat sedikit gitu loh, masih hitungan jari, mungkin satu tangan juga nggak ada. Dan ini kayak eh, ya big thanks lah untuk Yayasan Kau Kalbe dan juga para pendirinya ya, yang mana uh, selama dapat beasiswa ini memang kita juga pasti punya tanggung jawab yang cukup besar ya, karena kita udah dikasih kepercayaan yang bahwa kita ya katakanlah sebagai orang-orang terpilih yang dapat kesempatan untuk sekolah dan mengubah hidup, dan harapannya sih nanti juga kita bisa memberikan feedback yang baik ya dengan berbagi kebaikan ke teman-teman lainnya gitu. Oke, terima kasih Kak Nia. Mungkin untuk sahabat kakak yang lain, apakah ada yang ditanyakan ya? Boleh yang punya pertanyaan bisa taruh di kolom chat juga, atau yang mau ngobrol secara langsung nih sama Kak Nia, boleh eh, pakai fitur raise hand-nya. Um, Mungkin nih Kak, karena kemarin itu ada seorang teman yang pengen banget nih untuk hadir hari ini, tapi masih terkendala nih Kak, karena ada kegiatan lain di luar. Mungkin uh, aku boleh bacakan dulu pertanyaannya. Boleh, boleh, boleh. Jadi nama teman teman saya, teman aku itu namanya Tora. Jadi aku izin untuk bacakan pertanyaannya dulu ya Kak. Tora, kita jadi dosen untuk itu harus melanjutkan pendidikan S2 setelah lulus S1. Apakah kira-kira lebih baik langsung melanjutkan S2 atau mencari yang terlebih dahulu ya Kak? Mengingat kondisi finansial saat ini belum langsung menyanggupi untuk kuliah S2. Apakah di usia kita yang masih fresh graduate atau lulusan baru S1 sebaiknya langsung lanjut S2 agar bisa cepat mendapat gelar dosen, atau apakah lebih baik fokus dulu 1 sampai 2 tahun di usia fresh graduate ini untuk bekerja? Jika harus bekerja dulu, kira-kira pekerjaan apa yang lebih relevan? Apakah bebas saja pekerjaannya, atau apakah ada saran pekerjaan yang lebih spesifik yang bisa menunjang karir dan portofolio saya, agar nantinya bisa lebih mudah untuk masuk ke S2. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Tadi siapa namanya, sorry? Namanya Tora, Kak. Tora. Oh, oke. Iya, jadi intinya Tora itu pengen jadi dosen ya. Dan sekarang tuh kalau mau jadi dosen ya minimal harus S2 gitu ya. Tapi Tora juga punya permasalahan di finansial. Mungkin kita coba kesampingkan yang finansialnya dulu ya. Jadi dosen aku yang sekarang tuh dulu
ketua jurusan gitulah di kampus aku Universitas Brawijaya. Dulunya itu beliau sempat kerja dulu, tapi akhirnya beliau ambil S2 dan akhirnya mengabdi sebagai dosen. Kayak gitu. Itu jalur yang beliau pilih. Tapi kalau memang eh, Tora ini pengen banget jadi dosen dan memang kayak udah dari panggilan dari hati, kan kadang jarang ya yang udah panggilan dari hati pengen mengabdi menjadi dosen kayak gitu, karena kan dosen itu bukan cuma pekerjaan ya, tapi bisa dibilang sebagai pengabdian kayak gitu. Itu bagus sih dari sisi niatnya ya. Nah, sebenarnya aku kakak tingkat aku juga sebenarnya bukan kakak tingkat ya, karena kita bedanya lumayan jauh. Jadi dulu waktu aku skripsi kan ada dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya itu namanya Prof Dewanti. Nah, Prof Dewanti itu beliau juga punya anak bimbingan yang lagi jalanin S3. Jadi waktu itu tuh aku ketemunya waktu skripsian. Karena aku jadi sering tanya-tanya gitu loh waktu di lab ke beliau ini. Dan beliau ini waktu itu umurnya kalau nggak salah masih 24, tapi udah jalan S3. Itu keren banget kan teman-teman. Nah, ternyata aku sempat ngobrol juga nih sama kakaknya. Jadi setelah lulus S1, beliau ini langsung ambil S2. Nah, S2 sama S3-nya itu full beasiswa sebentar. Itu tuh jadi ada program PMDSU. PMDSU itu apa ya? Ini ada webnya teman-teman. Bisa dilihat ya. Jadi PMDSU itu kayak pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul yang merupakan beasiswa bagi sarjana unggul untuk melakukan percepatan pendidikan menjadi lulusan dokter pada usia muda. Nah, di sini teman-teman bisa bisa buka. Mungkin tadi siapa Norma juga ya. Norma juga kalau memang mau tadi kan mau jadi guru gitu ya. Mungkin kalau ada niatan untuk jadi dosen dan ini ada kesempatan, dicoba aja yang PMDSU ini. Nah, di sini tuh ada batasan umur sama IPK. Hopefully sih masih bisa ngejar juga ya Norma kalau memang mau ambil ini kayak gitu. Jadi promotornya itu ada yang dari Universitas Brawijaya juga, Prof Dewanti. Sebentar aku copy deh. Prof Dewanti. Nah, ya ini tuh nggak harus yang dari Universitas Brawijaya. Ini programnya nasional gitu. Jadi buat teman-teman yang memang ada ke arah akademisi dan pengen cari beasiswa, bisa bisa coba pelajari yang ini ya, PMDSU ini. Ini beasiswanya full gitu. Semoga membantu ya. Oke, Kania, terima kasih. Untuk sahabat kakak yang lain bisa, kalau misalnya ada mengajukan pertanyaan, bisa raise hand ya. Atau bisa juga pertanyaan bisa ditaruh di kolom chat. Oke, mungkin untuk sahabat kakak yang lain nih, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut nih, lebih spesifik kepada Kak Nia Saputri, bisa menghubungi Kak Nia Saputri dari akun Instagram atau maupun LinkedIn yang bisa sahabat kakak kunjungi seperti Instagram, yaitu str_nia, dan LinkedIn dari Kak Nia sendiri yaitu Nia S. Oke. Sekali lagi aku ucapin banyak terima kasih untuk Kak Nia. Oh, ini ada pertanyaan Kak dari Ahmad Rizadi. Kira-kira apakah waktunya cukup ya? Boleh terakhir kali ya Oh, oke. dari Ahmad Rizadi. Oke, Kak Nia, mungkin bisa dijawab secara singkat aja ya. Jadi ini dari Kak
Ahmad Rizadi dari mahasiswa sosiologi Universitas Lambung Mangkurat. Izin bertanya Kak, beberapa dari anak muda sekarang bingung dalam memilih keputusan yang rasional antara karir sesuai passion atau kompetensi diri sendiri atau standar orang tua. Menurut Kakak, jika kita dihadapkan dengan dua pilihan karir, keputusan mana yang dapat diambil secara berpikir rasional? Apakah kita lebih baik memilih sesuai passion dengan dalih pengembangan diri, atau sesuai dengan ekspektasi keluarga, lingkungan, dan tren pasar kerja dengan dalih lebih berdampak untuk stabilitas finansial? Mohon dijawabkan ya dengan singkat saja. Terima Oke, kasih. pertanyaannya berarti ya. Jadi kalau friendly speaking, aku akan bilang kayak kalau udah kerja, udah di dunia dewasa, itu bukan tentang apa yang bikin kamu senang, tapi apa yang berguna pada saat ini. Kayak misal passion kamu itu kamu happy ngejalaninnya, tapi itu belum tentu ada uangnya. Ya, let's be rational aja sih menurut aku ya, karena kita butuh uang juga. Dan again, kalau misal kita merasa pekerjaan kita ini bukan passion kita, atau katakanlah passion itu hobi ya, dalam hal lain itu hobi yang mungkin bisa menghasilkan uang tapi tidak sekarang, itu bisa kita lakukan kalau kita udah punya uang. Jadi untuk sekarang aku saranin untuk lebih rasional aja, lihat yang memang udah ada di depan mata, jangan take your risk kayak gitu. Itu bisa kalian jalankan kalau memang kalian udah masuk ke apa pekerjaan yang inline dengan jurusan kalian, tapi memang nggak bisa dan benar-benar nggak bisa, itu baru nggak apa-apa. Tapi coba dulu masuk karena memang semua pekerjaan itu nggak ada yang semenyenangkan itu kok, gitu. Maaf ya agak keras, but that's the reality. Oke, Oke, terima kasih Kak Nia. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan Kak Rizadi tadi. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Nia atas pemaparan yang luar biasanya. Semoga sahabat kakak jadi semakin terinspirasi ya. Nah, sahabat kakak, sebelum kita berpisah dengan Kak Nia dan sahabat kakak semua di sini, yuk kita abadikan momen bersama untuk kenang-kenangan Alumni Talks episode 6 kali ini. Buat sahabat kakak yang belum on cam, yuk on cam segera. Aku pandu ya, jadi aku hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, karena sudah 10 detik, boleh aku pandu ya untuk sesi foto bersamanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya silahkan sahabat kakak untuk bisa mengisi link evaluasi berikut sebagai bukti kehadiran dalam acara Alumni Talks episode 6. Selain itu, pengisian form ini akan menjadi syarat untuk sahabat kakak semua bisa menerima e-sertifikat. Jadi, pastikan sahabat kakak mengisi form ini sebelum deadline pada malam ini ya. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat kakak semua sudah setia nih ikutin episode 6 Alumni Talk Season 2 hari ini. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan banyak hal baik untuk sahabat kakak semua. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya ya. Nah, kalau sahabat kakak kangen dan pengen lihat ada ilmu menarik apa aja sih di Alumni Talk sebelumnya, silahkan cek di YouTube Haukalbe Foundation ya. Dijamin sahabat kakak akan dapat ilmu seru dan bermanfaat dari para alumni keren ya kakak. Dan informasi terakhir, sahabat kakak juga bisa follow media sosial kakak
untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau tentang rangkaian Alumni Talks episode selanjutnya, ataupun kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Terima kasih banyak sahabat kakak semua atas kehadiran dan kegembiraannya dalam Alumni Talks kita kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Nia yang telah membersamai kami hingga akhir acara. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di episode Alumni Talks berikutnya, sahabat kakak. Terima Dadah. kasih, selamat malam semuanya.